Salam dalam kasih Kristus. Mari kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan bersama dengan saya, yaitu saya berjudul renungan ini adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Untuk itu kita akan membaca di dalam Efesus 6 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Jadi kita harus hormat pada orang tua. Anak-anak muda harus hormat pada orang tua. Sebagai orang percaya, dari ayat pokok di atas, manusia telah diperintahkan Allah agar selalu taat dan hormat pada orang tua, supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Ya. Hal itu sama dengan yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12, demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan Yesus pun pernah mengajarkan kita untuk tidak mengutuki orang tua kita. Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak mengutuki orang tua kita. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahmu atau ibumu pasti dihukum mati. Dalam Matius 15 ayat 4. Demikian firman Tuhan, ya. Jadi jelaslah Tuhan menghendaki kita selalu menjaga dan mengingat kebaikan orang tua kita. Pada saat kita masih kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai pada waktu kita telah berumah tangga. Tidak boleh berkurang rasa hormat kita pada mereka, ya, yang muda-muda terutama. Terlebih lagi ketika mereka sudah mulai memasuki masa tua. Saat mereka sudah tidak berdaya lagi, hidup hanya tergantung pada kita, pada yang muda, anak-anaknya. Itulah yang perbuatan yang baik bagi orang tua yang harus selalu kita lakukan, agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka sampai pada kesudahannya. Tapi bagaimana dengan orang tua yang menyakitkan hati kita, yang sering menyakiti? Ya, bagaimana jika orang tua kita ternyata tidak sayang pada kita? Mereka membenci kita, seringkali menyakiti, memarahi, bahkan memukul ketika kita sedang kesal, memukul kita ketika mereka sedang kesal. Mereka pun tidak mau bertanggung jawab pada kita, ya, padahal kita anaknya. Mereka tidak mau tanggung jawab. Keperluan kita pada saat bergantung pada mereka pun diabaikan. Saudara-saudara. Apakah kita tetap masih harus menghormati mereka? Ya, bukankah kita juga adalah manusia biasa yang bisa juga sakit hati sama orang tua kita. Memang kita pun bisa merasa sakit hati, bahkan dendam dengan mereka. Jika mengalami hal itu, tentu kita pasti dendam, sakit hati pada mereka. Tapi ingatlah bahwa Tuhan hanya mengatakan, hormatilah orang tuamu. Dia tidak pernah mengatakan, hormatilah orang tuamu yang sayang padamu. Enggak. Hormatilah orang tuamu. Titik. Karena itu jika mereka menyayangimu atau tidak, atau bahkan mereka sering menyakitimu, engkau tetap wajib
menghormati mereka. Tidak ada kompromi untuk itu. Inilah perintah Tuhan supaya Dia memberkatimu. Ingatlah bahwa orang yang memusuhi kita saja harus kita maafkan, ya, walaupun tentu dengan hati yang berat. Terlebih lagi orang tuamu yang sudah melahirkanmu, mereka juga harus dimaafkan jika terjadi kesalahpahaman. Jangan sekali-kali membenci mereka, tapi hormatilah orang tua mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan orang tua yang meninggalkan kita? Ya, bagaimana jika orang tua kita meninggalkan kita begitu saja ketika kita masih kecil? Apakah kita harus menghormatinya? Bukankah mereka adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab? Ya, memang orang tua seperti itu sungguh tidak bertanggung jawab. Orang tua seperti itu sungguh tidak bertanggung jawab, saudara-saudara, terhadap anak-anaknya. Tapi sekali lagi Tuhan tetap meminta engkau untuk menghormatinya. Ya, memang berat, tapi engkau harus menghormatinya. Tidak ada kata tambahan bahwa hanya orang tua yang bertanggung jawab yang harus kita hormati. Itu perintah Tuhan Yesus. Memang hati kita marah dan kecewa memiliki orang tua seperti itu. Tapi demi perintah Tuhan harus tetap kita hormati orang tua kita. Sebetulnya kalau kita mau jujur, hal itu ternyata untuk kebaikan kita sendiri kok. Sebetulnya untuk kebaikan kita sendiri. Ketika kita menyimpan kemarahan pada orang tua kita sebetulnya kita sendirilah yang menderita. Ya, kita sendiri yang menderita. Belum tentu mereka menyadarinya. Mereka tidak menyadari mungkin kita yang menderita. Karena itu lupakanlah semua penderitaan itu. Bukankah kalau kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, Bapa kita yang di surga juga akan mengampuni kita? Ya. Ya, Matius 6 ayat 14 demikian firman Tuhan. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi ampunilah kesalahan mereka, doakanlah mereka, dan hormatilah mereka. Ketika mereka sudah memasuki masa tua mereka, sudah mencapai, ya seperti saya gitu ya, usianya udah masa tua, kalian justru harus makin menghormati dan menjaga mereka. Ya, janganlah setelah kita hidup mandiri dengan keluarga kita terlalu sibuk untuk bisa selalu mengunjungi mereka. Mungkin kita jauh dari mereka, tapi seharusnya kita segera memberi kabar kepada mereka supaya mereka pun terhibur. Kita harus selalu memberi kabar kepada mereka agar mereka terhibur. Kita harus mendoakan mereka bila mereka dalam keadaan kesulitan keuangan. Ya, dalam keadaan sulit keuangan, seharusnya kita membantu mereka. Jika kita pun serba pas-pasan, kita harus berusaha mencari tambahan lagi. Usahakan agar mereka jangan sampai kekurangan. Janganlah kita pernah melupakan mereka. Mungkin mereka sudah mulai pikun, bantulah mereka untuk mengatasi kelemahan mereka. Sungguh masa tua itu adalah masa penuh dengan kesepian. Ya, seperti saya, masa tua itu masa penuh dengan kesepian. Mungkin orang lain akan berkata bahwa masa tua itu adalah masa yang berbahagia. Anak-anak sudah menikah semua, sudah bebas, tidak ada lagi yang harus dibiayai, tidak ada lagi yang harus kita biayai lagi, yang mereka biayai lagi. Benar untuk hal itu, mereka tidak perlu biayai lagi. Tapi karena anak-anak sudah berkeluarga dan sudah pergi semua, maka tinggallah rasa kesepian menghinggapi mereka. Sekarang rumah terasa sunyi karena tidak terdengar suara anak-anak. Belum lagi ketika pasangan hidupnya pun sudah meninggalkan dia. Teman-temannya sebagian ada lagi sebagian yang sudah pergi duluan.
tidak ada lagi yang menemani kita. Kita ketika memasuki masa tua, mereka akan memasuki masa kegelapan. Sebab mata mulai meredup, telinga mulai tuli, ya, dan tenaga mulai berkurang. Ingatan pun mulai lemah. Khotbah 12 ayat 1-7 demikian firman Tuhan 1 dan 7. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, kata pengkhotbah. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali pada Allah yang mengaruniakannya. Karena itu marilah kita mengasihi mereka. Ketika mereka masih hidup, jagalah mereka dan berilah perhatianmu. Berilah mereka kesenangan walaupun cuma sesaat. Karena bila sudah sampai waktunya, mereka akan meninggalkan kita, pergi untuk selamanya. Kita akan merasa menyesal bila mereka sudah berangkat dan kita belum sempat memberikan kebahagiaan bagi mereka. Saat mereka masih bisa menikmati kehidupan ini, berilah mereka kesenangan agar mereka bisa merasakan kebaikan anak-anaknya. Ajaklah mereka pergi ke tempat yang menyenangkan dan bawalah mereka agar bisa merasakan makanan yang baru. Tentu kita pun harus merasa bahagia bila mereka merasakan kebahagiaan itu, sehingga ketika sampai pada kesudahannya mereka bisa mengucapkan syukur pada Tuhan. Demikianlah renungan dari saya. Tuhan memberkati.